Itu artinya sekarang hantu-hantu itu sudah tidak ada di dalam tubuh anak-anak itu. Timbal kepala suku Trunu yang disambut dengan kalimat membenarkan oleh ketua suku Cayu. Rupanya mereka semua tidak benar-benar pergi, tapi mendengarkan percakapan Pak Bulo dan Agam di balik pintu. Agam tampak membeku, ekspresinya susah diartikan. Saat itulah mereka dikagetkan dengan kedatangan salah seorang warga. "Maaf Pak Breki, kita kedatangan tamu. Sepertinya mereka adalah orang tua salah satu anak yang mengalami kecelakaan di tikungan maut," ucapnya menjelaskan. Mereka semua langsung bergegas menuju halaman. Sepasang suami istri sudah berdiri di sana. Untuk sesaat Nek Betty tampak membeku memandangi dua orang itu. Begitupun Agam. Rupanya mereka berdua adalah orang tua Angel. Mereka segera mendekat begitu melihat Nek Betty dan Agam. Tanpa basa-basi mereka langsung menanyakan keadaan Siska dan Angel. "Bagaimana keadaan mereka berdua, Siska dan Angel?" Tanpa menjawab, Nek Betty langsung menggelendang tamunya ke sebuah rumah yang berada di samping rumah tetua suku yang biasa mereka gunakan untuk merawat orang yang sedang terluka. Ibu Angel langsung histeris saat menyaksikan keadaan Angel dan Siska. Setelah tangisnya reda, mereka memutuskan untuk membawa Angel, Siska dan semua teman-temannya ke kota untuk dirawat di rumah sakit. Nek Betty dan Pak Breki tampak keberatan. "Kau boleh membawa mereka pulang, tapi setelah mereka sadar, tidak sekarang," ucap Nek Betty tegas. "Iya, benar. Setidaknya kita harus yakin bahwa perjalanan jauh tidak akan membahayakan nyawa mereka," timbal Pak Breki. Kedua orang tua Angel akhirnya hanya bisa menurut perkataan Nek Betty dan Pak Breki. Setelah dalam pingsannya, Angel bermimpi seolah ia kembali di masa di mana ia baru akan melarikan diri bersama teman-temannya dari rumah Pak Breki dan tertangkap basah oleh Pak Breki. "Berhenti!" Pak Breki menghentikan langkah Angel dan teman-temannya. Sementara Nek Betty dan Pak Bulo melangkah mendekat. Dengan isyarat, Pak Breki memberi perintah kepada Nek Betty dan Pak Bulo. Lalu, dengan gerakan yang sangat cepat, Nek Betty dan Pak Bulo memukul tengkuk mereka satu persatu. Tubuh mereka langsung terkulai. Saat mereka tersadar, tangan mereka telah terikat. Kedua tangan yang terikat juga ada tali lain yang diikatkan ke tangan yang satu dengan yang lainnya. Angel berada paling depan. Di belakang Angel ada Angga, diikuti Yuna, Wisnu, dan yang lainnya. Chelsea berada paling belakang. Tatapannya nyalang dan penuh kebencian. "Ini semua gara-gara Angel," ucap Angga kesal. "Kok jadi aku yang disalahin sih?" jawab Angel bingung. Nada suaranya juga kesal. Ucapan Angga ada benarnya. "Kan kamu yang ngajakin kita melarikan diri," Wisnu menimpali, membenarkan ucapan Angga. Sudah, tidak ada gunanya kita bertengkar dan saling menyalahkan," ucap Siska menengahi. "Toh kita semua sudah diikat dan dibandel seperti binatang. Bersyukurlah, beruntung kita tidak dipenggal." Selanjutnya, ada nada kesal dan sedih dalam nada suaranya. "Jika kalian terus berisik, aku pastikan salah satu kepala kalian pasti akan segera menggelinding," ucap Pak Bulo. Entah sejak kapan Pak Bulo berdiri di sana, tidak ada satupun di antara mereka yang menyadari kehadirannya. Mungkin karena mereka terlalu larut dalam ketegangan hingga tidak menyadari kehadiran Pak Bulo. Tatapan Pak Bulo penuh amarah. Mereka semua langsung diam, ketakutan. Saking takutnya air mata Angel mengalir tidak terbendung. Membayangkan jika kepala salah satu dari mereka benar-benar menggelinding. Muda-mudi itu kini menjadi tawanan karena kesalahan fatal yang mereka buat. Mereka berjalan sambil diikat dengan kawalan ketat. Kalau dipikir-pikir, mereka memang sangat keterlaluan. Mereka datang disambut baik, bahkan Pak Breki dan 10 kesatria baja
melindungi mereka sepenuh hati saat mereka dalam masalah. Namun mereka justru berniat melarikan diri. Kini mereka sedang digelandang menuju sebuah pohon besar yang dipercaya sebagai portal gaib menuju wilayah orang Bunian. Begitu menyaksikan anak-anak ini hendak melarikan diri, saat itu juga mereka memutuskan untuk bertemu dengan orang Bunian. Mereka takut semuanya menjadi terlambat dan akan terjadi kekacauan. Sepanjang perjalanan dari pemukiman suku Cayo ke lokasi portal gaib, rintangan datang silih berganti. Serangan binatang buas tidak henti-hentinya. Beruntung suku Dronu telah terbiasa berkelahi dengan binatang buas. Dibandingkan kedua suku lainnya, kemampuan suku Dronu dalam menghadapi binatang buas jauh di atas angin. Makanya, pakaian dan aksesoris yang melekat di badan suku Cayo didominasi bahan baku kulit dan tulang binatang. Setelah perjalanan panjang seharian melewati hutan, perbukitan, dan sungai, akhirnya mereka sampai di titik lokasi portal gaib lewat tengah malam. Sinar bulan purnama menembus sela-sela pepohonan, menerpa sekeliling pohon raksasa yang dipercaya sebagai portal gaib. "Pohon apa itu, Pak? Besar sekali," tanya Siska bergidik ngeri. "Pohon eri," ucap Pak Breki menjelaskan. Pohon eri begitu besar, puluhan kali lipat dari pohon pada umumnya. Di sekeliling pohon eri banyak sekali berserakan tulang belulang, baik tulang belulang binatang maupun manusia, membuat aura pohon tampak terasa kesakralannya. Ribuan sesajen, dupa, dan bunga 7 rupa, baik yang masih baru maupun yang sudah kering, berserakan mengitari pohon. Aura mistis memancar begitu kuat. Saat mereka mendongak ke atas, tatapan mereka berubah ngeri. Tubuh mereka langsung menggigil saking takutnya. Hampir di setiap dahannya bergelantungan mayat-mayat. Ada yang masih baru, ada yang sudah membusuk. Sebagian dari mayat-mayat itu ada yang membengkak, dan dari mayat tersebut meneteskan cairan. Ada yang sebagian sudah pada hampir lepas. Sebagian daging mayat tersebut hanya menempel sedikit ke tubuhnya, hampir jatuh. Bahkan ada yang tinggal tulang belulangnya saja. "Pohon eri," ucap Siska linglung. Tanpa sadar ia berucap dengan nada bertanya, mengharap penjelasan lebih atas keberadaan pohon raksasa di hadapannya. "Pohon yang sudah berusia ribuan tahun, telah diceritakan turun-temurun oleh para leluhur sebagai salah satu yang tertua dalam sejarah awal mula. Saat leluhur kami datang ke pulau ini, pohon eri telah pun ada. Mula-mula leluhur kami ingin menebangnya, tapi tidak ada satupun yang berhasil melakukannya. Kemudian pohon eri disakralkan karena dianggap memiliki kekuatan. Suatu ketika salah satu leluhur kami secara tidak sengaja tersedot dan hilang ke dalam pohon. Seolah pohon eri berpintu, seorang gadis muda yang jadi kembang desa bernama Eri. Mula-mula, penduduk desa mengira bahwa Eri tidak akan pernah kembali. Tapi kemudian Eri kembali bersama seorang laki-laki dan beberapa orang anak. Anak-anak Eri kemudian menikah dengan salah satu suku Dronu dan suku Cayo. Dari situlah, leluhur kami diberi kewenangan dan mantra gaib untuk bisa membuka portal kapanpun para leluhur memerlukan. Oleh karena itu, pohon ini kemudian diberi nama pohon eri. Kisah tentang pohon eri kemudian tersebar dari mulut ke mulut hingga ke dunia luar. Namun karena hal ini justru menjadi petaka berkepanjangan. Legenda pohon eri yang menyimpan kisah kelam dimulai saat orang luar mulai berdatangan. Pohon eri memakan banyak korban. Panjang lebar Pak Breki menjelaskan, tampak duka yang dalam dari sorot matanya. Korban? Geragapan Angel bertanya. Pohon eri dipercaya sebagai portal gaib menuju desa orang Bunian, ucap Pak Breki menjelaskan.
Ucapan Pak Breki yang pelan terdengar bagi petir di telinga mereka. Banyak orang berlomba-lomba membuka portal gaib, tapi gagal. Akhirnya, nyawa mereka lah jadi taruhan. Ada juga yang bersambung nyawa karena ingin menguasai pohon eri, bersimpah darah hingga nyawa lepas dari raga. Suatu masa tiba-tiba banyak sekali orang yang ditemukan tergantung terbalik di pohon eri dengan luka sayatan di leher. Saking banyaknya, hampir setiap dahan dipenuhi mayat yang menggantung. Sedang di bawah pohon, banjir darah. Darah merah kehitaman yang mulai mengental. Konon, itu adalah tubuh orang-orang yang berhasil menembus portal, akan tetapi berniat jahat terhadap orang Bunian. Mereka menyerang desa orang Bunian dan bermaksud menguasainya